kan masa akhir itu penentuannya. Mati pas terakhir dalam kondisi kemerungsung, itu yang akan menjadi pengepung Anda ketika mati. Tapi nek mati wonge begajulan, nuwun sewu ya. Dianggap orang sampah masyarakat apa-apa. Tapi nek wis pas wae sedo iku iso jumeneng, iso nyelehne semua masalah belenggu yang ada di dunia. Keduniawiane ubud dunyane iso lenyap. Justru dia yang memungkinkan mencapai taraf sing utama tadi, Mas. Enggak peduli. Mencapai surga jati. Enggak peduli. Makanya kan kita enggak boleh sombong. Dinamika itu fluktuatif. Oh, iya. Bener ngono wae. Bener. Cuma tetep enak konsekuensi dari tingkah lakune. Tapi nek wis disuwungne kan kosong. Kira-kira ngono, kira-kira. Mas. Ya. Karena asal muasalnya sama. Wong jagat sing dipangan iki lemah tukulane ya padha wae kok kan gitu. Airnya juga sama dimanapun kita berada pasti berkaitan erat dengan unsur-unsur semesta itu sendiri. Berarti kan itu gak mungkin kita ini sangat membeda jauh. Ya kecuali urip meneng planet. Itu kemampuan si Sulbi. Oke. Mantan pacar saya waktu SMA namanya Tunjung. Tapi orangnya kadrun. Beda sama Mas Tunjung yang ini kejawen banget. Saya mau banyak belajar dari YouTube dan FB-nya gitu. Okay. Aku kadrun, ya bisa jadi kan mungkin kan kita ini kan bisa berada di dimensi yang lain saat ini bersamaan juga. Nah, sing ning liyane kan kadrun. Ya mungkin awak dhewe ayo ningkat kesadaran agar di sana juga meningkat kesadarannya. Iya. Konsep spiritual seperti apakah yang bisa membuat kita bisa tulus ikhlas dalam menghadapi hidup di dunia fana ini, Mas? Apakah dengan meditasi, puasa? Misal meditasi itu meditasi yang seperti apa? Misal puasa yang bagaimana? Karena jujur saya pribadi sangat susah mengikhlaskan sesuatu walaupun mulut sudah berbicara ikhlas. Konsep spiritual seperti apa? Idealitasnya ngono to wi. Sebenarnya ora ono, Mas. Itu kan perjalanan masing-masing dari setiap kita. Aku tuh tidak bisa kamu memaksa untuk seneng Indomie goreng karena kamu senengnya nasi goreng misalnya. Kan tidak bisa tuh, Mas itu. Kan ibaratnya gitu aja. Terus ketika saya mengajarkan tentang laku-laku tertentu, itu saya tularkan itu saya sekali lagi itu hanya menginspirasi. Itu hanya bagian tools yang sudah dialami sebagian orang termasuk saya. Tapi bukan berarti itu pasti ideal buat Anda. Gitu, Mas. Tak ajari laku poso dan sebagainya itu juga kesemogaan. Itu juga ikhtiar wujudnya. Ikhtiar yang benar-benar dilakukan secara total. Tidak hanya aspek cangkeman, tapi dilakukan secara total. Jadi ikhtiar yang ditransendensikan memasuki tindakan sangat total sekali. Tidak hanya wilayah cangkem, tapi seluruh organ kita digerakkan kan ngono. Hasilnya kan tirakat, hasilnya kan puasa itu tadi. Berarti kan kita mengajak seluruh entitas organ tubuh kita itu untuk tauhid. Ngajak loh, sampai tidaknya kepada titik ketauhidan itu bukan urusan kita itu. Urusan sesuatu yang memangku kita ada ini. Tujuan kita nemui dia dulu. Tujuan kita. Temu orang ya tergantung dekne lah. Dek sik repot ning kantor ya gak nemoni sampean kan itu. Oh iya Mas Tunjung tadi kan sempat kita ngobrol tentang Kakang Kawah di hari-hari. Seolah-olah sedulur papat tuh diringkas menjadi dua itu gitu. Jadi kok kenapa hanya dua itu yang kemudian menjadi primer bahasa umumnya gitu di beberapa aliran kepercayaan gitu. Kaki omong, ini omong dan lain sebagainya. Cuman dua itu. Kenapa, Mas? Ya makanya kan sedulur papat limo pancer itu kan ada bentuk, ada yang tidak bentuk. Yang tidak bentuk kan getih, puser, kakang, kawah. Jelas sudah ada kakangnya kawah. Terus adi hari-hari itu kan plasenta, kan wujud. Terus yang satunya getih, yang satunya puser itu kan pancer 4. Nah di tengahnya adalah kamu, sang pancer total daripada manifestasi si puser. Lah ini ketika sudah hilang blood, ya manjingnya ya 4 avatara itu. Mutmainah, Supiyah, Marah itu. Podo wae diarani catur sana. Nek wong Bali ngaraninya kan dapat itu catur sana. Ono buta dengen kan gitu. Disebut buta kala dan lain sebagainya itu bentuk dari manifestasi 4 unsur yang fisiknya ada tadi, Mas. Nah itu ketika sudah bayi itu lahir nang alam ngarsa padha, kan ki wis ilang, musnah.
ketika musnah itu dia termanifestasi di dalam tubuh energi, menjadi avatar-avatar kita yang membentuk unsur-unsur alam yang dicercapi untuk sang sukma bisa swito di alam dunia ini. Karena untuk kepentingan kelangsungan rogo. Rogo itu nek ra diopeni karo kuwi, kelangsungan jiwa untuk bersekolah di Ngarsapada itu rusak, kan fasilitasnya kan rusak. Tapi ibaratnya onderdil dan perangkatnya. Ya perangkatnya kita ini bisa hidup karena 4 unsur itu tadi. Nah, ketika kita bisa mengelola dan memberdayakan perangkat-perangkat diri kita dengan ngeces, gitu, ngisi bensin penggunaan unsur alam ini secara tepat, ya kelangsungan hidup kita ini bisa bertahan dalam rentan waktu yang dibutuhkan jiwa untuk belajar di muka bumi ini. Iya, iya. Terus terkadang kemudian kita lagi butuh pencerahan, dapat pencerahan melalui diri kita sendiri gitu. Apakah itu bagian dari pekerjaan Kakang Kawah di hari-hari? Bisa nggak memposisikan diri seperti itu, Mas? Kakang Kawah di hari-hari kaki among nini among gitu ya. Jadi getih itu yang mempengaruhi Anda bisa beremosi. Kowe iso panas, iso adem, iso sedih sorai karena getih. Si puser itu daya naluri kamu bertahan hidup, mangan gitu. Kowe mangan, pengen di omah, kowe pengen diwongne, kowe pengen bersosial, itu gerakan dari si puser. Lah Kakang itu yang memimpin kamu untuk berjalan antara sadar ruang dan waktu. Kowe iso teko kene mang, ini jero ruangan, jebur ruangan iki lampu iki apa itu Kakang. Nah, di hari-hari itu kemampuan untuk mencintai. 4 ini fungsinya. Ya berarti nek iki iso mbok berdayakan ya Anda bisa diangkat derajat ya Anda bisa mencapai titik kesadaran dong. Nek kamu bisa mengendalikan 4 ini. Tapi nek cinta berlebihan ini berarti kan berbahaya juga. Tidak boleh gitu. Sadar ruang waktu pun nek ketika kamu bener-bener tidak menata kesadaran waktumu, lah kudune kowe misale kudu manggon ning nggon sing selaras untuk kamu mendatangi tempat maksiat misalnya. Maksiat itu dalam arti yang tidak selaras oleh kamu. Yang tidak selaras oleh pola hidupmu. Kalau semuanya selaras nggak ada yang maksiat dong. Iya berarti pencerahan toh berarti. Kamu bisa memberdayakan semuanya toh. Iya. Gitu loh. Karena itu fungsinya ndamping awake dhewe toh nyatane. Itu apa terpisah kan tidak. Makanya soalnya disebut Kakang Kawah di hari-hari, kaki among, nini among. Lah memang kaki dan ninimu tuh ngomong kamu loh setiap hari. Jadi ketika kamu nanti keluar neng ratan apa ngene iki, nalurimu untuk menyadari ruang waktu ki yo eling, Mas. Arep numpak motor yo gak kecelakaan wong tanah didampingi dan kamu bertasbih dan bertawasul ning ndekne yo. Ndek ngejak ngepuk-puk kan. Itu kan kesadaran ruang waktu toh. Baru kemampuan mencintai apapun. Ngene jarane melek bonsai, akhirnya kowe nek keblebesen melek bonsai kan modar golek utangan duit kan. Tapi nek kowe iso membatasi cintamu terhadap benda di luar dirimu ya pas-pas wae. Loro ae kan. Nah, kira-kira gitu. Iya, paham Mas. Sip. Ini pencerahan tentang Kakang Kawah di hari-hari ini. Tapi ngene Mas, tidak menutup kemungkinan kadang uang ini dijelasne nganggo bahasa runtut seperti ini tuh gak nges kudu go basa Jawa sing lokal mungkin nek sesepuh-sesepuh sing kudu go basa Jawa sing nyel gitu. Itu cuma beda frase saja sebenarnya. Nek penalarannya sama gitu loh. Nah, nek wis ngerti seperti ini golek ini ya ning awake dhewe gitu. Kadang nek enek ditekoni Mas Tunjung ki wis nglakoni purung kok iso omong cerita seperti lha iso omong mesti iso nglakoni dan ngalami dan itu harus proses terus-menerus, tidak bisa selesai. Nah, terkadang kita ini musuhnya adalah energi yang tersumbat, Mas. Energinya sik mbembel ya kuwi sing diarani wujud hawa nafsu itu ya itu. Karena kamu tidak bisa sadar karena dibuntu oleh itu. Apapun gitu. Dan setiap hari kamu itu menyerap dinamika lingkungan kita ini. Dan ini kan ora tentu apik. Isinya kan berubah, fluktuatif terus. Makanya kon eling to, kon sadar itu. Dinamikanya apa. Misal kayak wingi kuwi ketika saya mau ke Magetan kuwi ana ula gede gitu. Kan langsung wakil lagi ketika aku mengikuti kata-kata bahwa selama ini gugon Tuhan nek ketemu ula iki pasti bersifat malapetaka misalnya. Apa yang terjadi? Mesti malapetaka tenan. Bener. Tapi ternyata wujud ulo itu pangeling-eling. Ketika dalam rentan waktu aku menurunkan frekuensi getaranku, ya mungkin di depanku tuh mesti enek kecelakaan, aku ngebablas. Makanya aku harus menghentikan rentan intensitas perjalanan motorku.
Akhirnya apa? Berarti ulo ya positif, ngelingin aku. Ngono lho Mas. Tapi nek wong kan wah iku petungane mesti gagal nek dalan ketemu ulo. Lha kelamamu yakin itu yo gagal tenan. Makanya gua harus mecah. Padha karo nabrak kucing. Ya, makanya petungan dino itu pasti tergantung keyakinannya wong. Bener, Ora pasti nih, tergantung keyakinannya wong juga. Berarti primernya adalah keyakinan orang itu Primer lah sendiri. kesadaran no. Makanya wong nek wis ketemu kesadaran utawa ketemu kaweruh ya wis batal hukum alam. Wong itu program dewa suwung hameng ku ono, ketok ono disuwungne meneh. Tebar iki diisi sing anyar. Ya. Ngono ya gitu. Makanya netral suwung itu gelar gulung. Nek wis ketok kegelar, digulung lagi diganti sing anyar gelarane gitu, Mas. Makanya iso mencipta takdir kita sendiri kan ngono to, realitas kita sendiri. Iya. Kalau jasad dan roh sudah terpisah, Mas, atau kita sudah meninggal, unsur mana yang akan ditanyai malaikat di alam kubur? Jiwa, roh, atau sukma? Iki balik meneh. Enggak, dalam perspektif Jawa aja. Dalam perspektif Jawa aja, Mas. Iya. Itu saya iki wujud iki ditekoni. Iki nek wis mati kan wong iki pahamane ditekoni malaikat ngono. Iya. Nah, kalau di Jawa kan nggak ada konsep itu. Saya jawab dalam versi Jawa ya, biar ndak mangro tinggal. Iya. Jadi perspektif itu benar di dalam perspektif agama yang itu, agama yang diakui oleh saudara kita yang berada di Timur Tengah itu, atau umat Islam, monggo. Tapi bagi orang Jawa, perspektif saya, tanpa mengurangi apapun saja, itu maksudnya ini Mas. Kita itu ditanyai nek mati. Siapa yang menanyai? Yang menanya adalah konsekuensi tindakan memorimu Mas. Memorimu itu yang menyerang kamu setiap hari. Saiki lah gue ini ditanyai terus loh. Sesuk aku iso mangan apa, ora iso mangan apa. Yang membuat kamu bertanya-tanya itu wujud malaikatnya adalah memori. Memori yang terserekam oleh panca indramu itu. Lah ini sampai jenengan wis mati, dek. Lah setiap memori itu memiliki unsur peleburan masing-masing. Di saat peleburan itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah gangguan gelombang pikiranmu. Ketika jenengan mati, kok dalam kondisi aku iki terikat oleh kepentingan materi duniawiku misalnya. Duh kuliah kurang lulus, saya mikir anak bojoku. Itu yang akan menjadi belenggu Anda. Itu yang wujud pertanyaan wujud Anda. Malaikatnya ya. Malaikat ya. Oh. Akhirnya diarani kiayang kan. Nah, masa kiayang pun berarti kan ini pelepasan nih dari masa jasad lepas blur. Di masa kiayang ini itu tubuh mental eterik ini juga ada waktunya untuk lenyap. Sampai kapan itu? Yaitu ada siklus alam. Tergantung padat dan tidaknya memori yang diserap. Memori ketika urip lho, ngerekam lho, rekamanmu nalika urip iki padat apa ora? Kowe iso narik urip iso ngendhaleni rekamanmu kuwi ora? Nek ora ya rekamanmu yang mengepung kamu. Mungkin itu wujud bagi orang Jawa. Makanya kan kon pasrah salah. Kematian seseorang itu nesto madya utamane dipengaruhi saat rentan waktu menjelang dia berakhir. Nek wong iki makanya ojo rumangsa bisa ketika dia sudah menjadi orang yang bermakom tinggi. Tapi mendekati mati ini dikris. Jelalah misalnya tergoda dinamika politik dan lain sebagainya. Mati ini stres perkara kepungan politik padahal pernah dadi wong sing wis mencapai pencerahan misalnya. Ya sisa hari akhir ini, sing terakhir inilah. Makanya kan masa akhir itu penentuannya. Mati pas terakhir dalam kondisi kemerungsung, itu yang akan menjadi pengepung Anda ketika mati. Tapi nek mati wonge begajulan, nuwun sewu ya. Dianggap orang sampah masyarakat apa-apa. Tapi nek wis pas wae sedo iku iso jumeneng, iso nyelehne semua masalah belenggu yang ada di dunia. Keduniawiane ubud dunyane iso lenyap. Justru dia yang memungkinkan mencapai taraf sing utama tadi Mas. Enggak peduli. Mencapai swarga jati. Bagaimana peduli. Makanya kan kita enggak boleh sombong. Dinamika itu fluktuatif. Oh iya. Bener ngono wae. Bener. Cuma tetep enak konsekuensi dari tingkah lakune. Tapi nek wis disuwungne kan kosong. Kira-kira ngono kira-kira. Mas, masyaallah.